merdeka. Jadi 15 tahun ya? 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu mulai direnovasi oleh pemerintah. Candi Apit, nanti kita bisa lihat. Yang di atas kiri itu Candi Apit. Itu yang dimulai 1930. Jadi satu candi makan waktu 1 tahun. Untuk membersihkan itu? Untuk bangun kembali. Oh. Dan yang paling besar yang di tengah, Candi tua, batu 7 meter. Ya, itu makan waktu 16 tahun. Wah. Dari tahun 1903. Yang pertama Candi Prambanan karena letaknya di desa Prambanan. Berang karena legenda. Ya, itu kan nama dari putri itu. Sebenarnya ada apa Kak? Keraton, namanya Keraton. Namanya Prabowo sangat sakti. Yang putri namanya Jonggrang. Suatu ketika ada pangeran yang sangat sakti namanya Bandung Bondowoso. Menyerang Prabu Bogo, berhasil membunuh Prabu Bogo. Melihat putrinya cantik, sayang dibunuhnya. Mau dijadikan istri. Karena dia takut kalau menolak dibunuhnya juga, pura-pura mau. Pura-pura mau minta hadiah pertama. Untuk calon istri saya paling cantik. Dengan kesaktiannya, dia meditasi, minta bantuan temannya, buat cincin. Ibu Bucin di tengah malam bekerja, berhentikan pekerjaan Bandung Bondowoso dengan minta bantuan ibu-ibu di tetangga sinilah ya, sekitar. Padi menyuruh ayam berkokok, membuat api di sebelah timur kayak matahari. Kayak terbit. Ceritanya cincin tadi kalau kena sinar matahari, wah di luar kemarahannya dia mengutuk si Roro Jonggrang jadi cantik. Nanti kita foto dulu. Itu candi-candi yang ada. Iya. Masih coba dulu satu-satu kayak puzzle, kayak Lego. Ini kendaraan Dewa Wisnu, ada burung juga, tapi balonnya hilang. Ada dulu ya. Ya. Oke. Itu Pak. Oke, sini. Nah, terkenal Roro juga. Kalau kita tarik garis diagonalnya, tengah-tengahnya sini, itu garis candi itu. Itu tempat yang paling suci. Makanya kita saja nanti Wisnu kepada Rama. Nah, ini mulanya dari sini. Ini Dewa Wisnu. Bagaimana kita tahu ini Dewa Wisnu? Ada senjata khusus namanya cakra. Nah, perputaran hidup di dunia. Cakra. Ini yang sedang duduk di atas singgasana, yang belakangnya duduk kendaraannya Dewa Wisnu. Burung Garuda. Oh, tapi udah nggak ada ya di sini. Di sananya ada. Ceritanya memang ini kendaraannya. Nah, ini dewa-dewa lokapala, dewa angin, dewa laut, dewa bulan, dewa matahari lapor kepada Dewa Wisnu di Nirwana bahwa di dunia kejahatan merajalela. Yang bentuk raksasa yang dipimpin oleh raja raksasa namanya Rahwana atau Doso Muko, ya. Kepalanya, mukanya 10, tangannya 20. Iya. Lambang dari kejahatan, betul. Emang orang jahat itu ya banyak jalan. Wisnu inkarnasi kepada Rama. Nah, ini ayah Rama. Ayah Rama namanya Dasarata, dia punya 3 istri. Kalau saya, Kei dan Sumitra, dari 3 istri punya 4 orang anak. Rama dari istri yang pertama, anak yang tertua. Jadi Rama sebagai titisan dewa. Jadi dia punya magic power, Superman. Nah, dia bertugas membasmi kejahatan. Ya, waktu ayah Rama dan istrinya sedang berdiskusi tentang perkawinan anaknya, tiba-tiba dikunjungi oleh Begawan Wiswamitra yang dia tahu bahwa Rama itu punya magic power. Dia minta bantuan kepada Rama untuk membasmi kejahatan ya. Raksasa-raksasa. Terus pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, bertemu dengan raksasa. Ini anu ya. Laksamana dan pendeta tadi. Dari hutan satu ke hutan yang lain, bertemu dengan raksasa. Rama berhasil membunuh dengan panah. Situasi di hutan. Ini di luar pertapaannya Begawan tadi juga ada banyak raksasa yang Rama berhasil membunuh dengan panah pusakanya. Ini Rama dan Laksmana adiknya. Ini raksasanya.
Ya, Bidadari besok malam. Nah, ini di kerajaan namanya Manti Raja, nama rajanya Raja Janaka yang mengatakan sayembara. Di dalam sayembara, siapa yang bisa menarik busur pusaka Raja Janaka, dia akan mendapat hadiah putrinya. dari Sinta. Raja di dunia ikut sayembara, tak berhasil. Nah, yang terakhir Rama karena dewa, namanya Cikor. Yang berhasil mendapat hadiah Dewi Sinta dan dijadikan permaisurinya. Terus akhirnya Sinta, ya. Rama dan Sinta kembali ke kerajaan Ayah Rama. Ayah Rama dia merasa dirinya sudah tua, ingin memberikan tahta kerajaannya kepada Rama. Tapi istri Ayah Rama yang kedua tagih janji, dia mau jadi istri kedua kalau punya anak harus dijadikan raja. Anaknya yang bernama Bharata menjadi raja dan Rama harus diasingkan di hutan selama 14 tahun. Berlanjut di sebelah. Panjang ini, panjang ceritanya. Di Jawa Selatan makanya letaknya selalu di selatannya Dewa Siwa. Dipakai nama lain dari Siwa sendiri, Siwa Mahaguru, Siwa dalam bentuk guru. Karena ada senjata khusus Dewa Siwa ini, Trisula. Trisula itu lambang dari 3 dewa Trimurti. Kalau setiap Selasa, Kamis, sama Sabtu malam dibangun tertutup dalam gedung karena musim hujan. Itu yang di sebelah sana itu bangunan apa itu, Pak? Yang Ramayana itu. Sama Ramayana. Sudah dari Ramayana. Jangan lama-lama. Kita mau keliling. 10.30 sudah, pokoknya sampai 10.30. Harus sampai. Nah, udah ditunggu di parkiran. Gitu. Mau ke ini lagi ada deh. Yang paling menarik ini itu. Ini anak kedua menjadi raja, diberikan air suci, penobatan menjadi raja, namanya Bharata menjadi raja. Ini pendeta yang mengangkat dari raja beri air suci. Di luar kerajaan berpesta pora, tari-tarian, musik-musik. Hajatan lah ya, hajatan. Sementara itu dalam istana yang lain, ini Ayah Rama sedih, ibunya juga sedih. Dia nggak tega nyuruh Rama tinggal di hutan, karena sudah kandung janji. Makanya istri satu cukup, istri kedua bikin repot. Iya, benar-benar. Emang dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Karena biasanya yang ingin berkuasa itu justru istri kedua. Iya. Ini berarti istri yang pertamanya. Ini istri yang pertama sedih, dia nggak tega. Ayahnya juga nggak tega nyuruh Rama di hutan karena sudah kandung janji. Iya. Karena dia sedih, ayahnya karena sakit akhirnya meninggal. Tubuhnya dibakar, mabet. Dan ini waktu Rama berangkat di hutan sama Sinta ditemani oleh adiknya yaitu Laksmana. Ini anak dari istri ketiga. Oh, istri ketiga. Istri ketiga. Punya istri berapa, Pak? 3 jadi. Aku mau. Kalau saya Kiai Sumitra. Nah, Sumitra yang ketiga ini punya 2 anak, namanya Laksmana dan Satrugna. Yang kedua ini Bharata menjadi raja. Yang pertama Rama. Sekarang di hutan. Ini waktu bapak ayahnya meninggal. Kemudian di ngaben, dibakar. Ini abu-abunya dibagi-bagikan untuk disimpan di candi, dilabuh di laut, disemai. Abu-abunya Ayah Rama. Setelah ayahnya meninggal, nah ini di hutan. Ini masuk perjalanan. Ayah meninggal, Bharata sebenarnya dia nggak mau jadi raja. Dia merasa nggak berhak. Dia menjadi raja cuma disuruh ibunya, ingin ngumpulin uang. Selama 14 tahun. Nah, kemudian dia mencari Rama di hutan, dimintanya kembali untuk menjadi raja. Tapi Rama atas setia atas keputusan raja harus tinggal di hutan 14 tahun. Waktu diminta pulang belum 14 tahun ya belum mau gitu. Belum mau. Yang bisa pulang hanya sandalnya. Sandalnya sebagai ganti. Sebagai ganti Rama nggak pulang. Jadi sandalnya Rama ini diletakkan di kursi istana. Dan Bharata menjadi raja atas nama Rama. Seolah Rama sudah menjadi raja dengan sandalnya. Karena ini tinggal di hutan masih diganggu oleh raksasa-raksasa yang berhasil dibunuhnya. Tanah pusaka ini raksasanya dengan tengkorak. Nah, ini kondisinya masih bagus. Ini ketemu tertimbun tanah. Yang ini di luar.
ada. Tapi anu ya masih kelihatan bentuk-bentuknya, jadi nggak rusak gitu ya waktu kena gempa itu. Ya, ini kondisinya masih lebih bagus daripada relief di Borobudur. Nanti bisa lihat. Nah, ini di antara 24 panel, ini ada ruangan Dewa Laut, Dewa Bulan, Dewa Matahari. Ini paling bagus, ini Dewa Matahari namanya Bathara Surya. Ini 200 tahun tertimbun tanah, jadi kondisinya paling bagus. Wah. 200 tahun tertimbun. Tapi masih anu bagus banget ya. Baru ya? Enggak, maksudnya nggak ada kayak rusak apa gimana. Cuma dulu bagaimana begitu melihat apa membuat perfect. Iya, itu loh yang hebat. Ini yang paling menarik ini ditanya. Ini masih di hutan. Masih di hutan. Rama, Laksmana, Dewi Sinta buat kemah di hutan. Raja raksasa Rahwana datang. Ceritane. Melihat Dewi Sinta cantik, langsung ingin nomor istri Dewi Sinta. Karena Sinta selalu ditemani oleh Rama dan Laksmana. Rahwana tak mampu. Enggak, betul. Kemudian dia minta panglima perang raksasa namanya Kalamarica. Dia berubah wujud menjadi Kijang Mas. Kijang Mas mendekati Dewi Sinta. Sinta langsung tertarik ingin memiliki Kijang Mas. Minta kepada Rama untuk menangkap Kijang Mas. Rama mengikuti Kijang Mas jauh dari kemah. Akhirnya berhasil dengan panah pusaka. Tapi Sintanya dari Kijang Mas berubah wujud kembali menjadi raksasa dan menjerit minta tolong, suaranya persis seperti Rama. Tolong. Itu seperti Rama persis. Nah, Sinta pikir itu suara Rama. Minta kepada Laksmana untuk membantu Rama. Tapi Laksmana dia yakin itu bukan suara Rama, itu suara raksasa. Saya harus menjaga Kakanda. Karena dia nggak mau pergi. Sinta curiga kepada adiknya sendiri, atau adik ingin beristri Kakanda. Kalau Kakanda meninggal. Kemudian karena dia sangat setianya kepada Rama, dia buat sumpah dia tak mau beristri walaupun dia lanjut usia. Dan dia setia atas kakaknya untuk menunggui Dewi Sinta. Sebelum dia pergi, dia buat lingkaran magic untuk melindungi Dewi Sinta. Tadi perfect dengan lingkaran magic spotlight. Raja-raja Rahwana, silakan datang lagi. Silakan anak-anak ganteng. Ini dari SMP atau SD? SD mana ini? Ayo naik. Continue and the other side. Bro, be careful. Oke, siap. Ini tinggal situ, sampai situ udah. Ini bentuk asli dari Rahwana. Kepalanya 10. Kepalanya 10, tangannya 20. Lambang dari kejahatan. Membawa lari Dewi Sinta dengan kereta bersayap. Ini ada sayapnya nih. Kereta dari bersayap. Dari India ke Sri Lanka. Dalam perjalanan bertemu dengan Raja Burung. Ini Garuda Jatayu, ini teman ayah Rama. Dia kenal betul Dewi Sinta. Nah, berusaha merebut Dewi Sinta dari cengkramannya Rahwana. Perkelahian di awang-awang, di langit. Akhirnya Jatayu kalah, hampir jatuh, masih bisa menerima cincin dari Dewi Sinta. Cincin disuruhnya memberikan kepada Rama. Rama dan Laksmana sedih. Setelah mengikuti Kijang Mas, kembali ke lingkaran magic, Sinta hilang. Nah, mereka berusaha mencari Dewi Sinta, bertemu dengan Raja Burung. Nah, cerita cincin itu tadi ya? Cincinnya Sinta, cerita bahwa Sinta dibawa lari oleh Rahwana. Ini endingnya episode yang pertama. Ada 4 episode. Berarti lagu apa Anoman Obong itu ngambil cerita ini ya? Ini. Oh, ini baru. Ini Anoman. Ini yang kedua. Rama dan Laksmana mencari Dewi Sinta, bertemu dengan Anoman. Ini panglima perang kerah. Sebelum ketemu rajanya, Rama dan Laksmana itu pergi dari hutan satu ke hutan yang lain, haus sekali. Rama nyuruh adiknya, yaitu mencari air.
dari pohon besar air mengalir, ditampung dengan bambu oleh Laksmana. Diberikan kepada Rama, tapi Rama nggak mau minum ini air, karena ini bukan air untuk diminum, tapi air mata Sugriwa. Apa itu Sugriwa? Raja kera yang menangis berhari-hari. Kenapa? Karena kerajaan dan istrinya direbut dengan paksa oleh kakaknya sendiri, yaitu Subali. Ini Rama dan Sugriwa punya masalah yang sama, istri mereka hilang. Dicuri orang. Sudah ada saling membantu, joint venture. Ini Rama membantu Sugriwa untuk mendapatkan istrinya. Sebagai balas jasa, Sugriwa membantu Rama untuk mendapatkan kembali Dewi Sinta. Kurang percaya dengan kekuatannya Rama, karena kakaknya sendiri sangat kuat. Jadi Rama menunjukkan kehebatannya, tapi saya nggak bisa. Rama memanah dengan satu panah bisa tembus 7 pohon palem. Dicicil dengan magic power. 7 ini angka keberuntungan. Kalau di Borobudur nanti mau lihat itu waktu Buddha Siddhartha Gautama masih menunjukkan kehebatannya, satu anak panah tembus 7 pohon palem. Di Borobudur ada stupa yang ini lebih besar, yang paling besar di atas itu. Kalau jalan ke arah Jaromgam, ya, dengan angkat kaki akan memberikan keberuntungan. Kalau kita tawafnya balik. Ya, ini angka keberuntungan. Nah, ini Sugriwa percaya dengan kehebatan Rama, perang mati-matian antara Sugriwa dan Subali, kakaknya. Rama mengarahkan anak panahnya kepada Subali. Satu anak panah meninggal. Setelah meninggal, Sugriwa sedih juga karena kakaknya sendiri. Kemudian di Sindratari meditasi bersama-sama Laksmana, Sugriwa, supaya Subali, kakaknya Sugriwa, kembali ke Nirwana. Diantar lah ya. Kemudian Sugriwa mendapatkan tahta kerajaan dan istrinya kembali di Pestapura. Pestapura Kera. Sebagai balas jasa mereka. Monggo silahkan. Sebagai balas jasa mereka membantu Rama untuk mendapatkan kembali Dewi Sinta. Kemudian diskusi kirim duta Hanuman, dikirim dari India ke Sri Lanka. Sampai di perbatasan antara India ke Sri Lanka, Hanuman bisa naik gunung Mahameru di India. Hanuman ini adalah anak dari Dewa Bayu, Dewa Angin. Dewa Angin. Jadi Hanuman melompat dibantu ayahnya dengan angin, seperti terbang. Sampailah di Sri Lanka. Di Sri Lanka berlanjut di sana, tapi nggak bisa lanjut. Di Sri Lanka mereka di Hanuman sembunyi di taman Rahwana, namanya Taman Arkasoka. Karena nyanyi didengar oleh Dewi Sinta. Langsung menghadap Dewi Sinta, kita bahwa Rama kan sudah datang dan menemui. Ini yang Hanuman Obong di episode yang kedua. Hanuman Obong. Berlanjut lagi Mas. Iya, monggo sini, pegang sini. Iya. Bu, lebih aman pegangan dinding daripada pegangan mbaknya. Pegangan dinding ya. Nah, pegangan dinding aja lebih. Nah, gitu. Turunnya satu-satu Bu, kakinya. Ya, jangan bareng. Jangan bareng. Ini masih lagi nanti kalau Edan 200 berapa tadi candi? Hah? 240 baru berapa yang anu? Baru 22. Ini dari SMA ya? SMA mana? SMP mana? Muhammadiyah Ngemplak. Ngemplak ini masih Jogja juga? Masih. Oh. Cari. Kok tadi kayak ada bahasa Indramayu kayaknya ya? Mungkin dari sekian banyak. Sekarang udah keluar dari Candi Prambanan, mau balik ke Karpak. Tapi ternyata jalannya muter ada setengah jam. Semangat terus.
Enggak lah. Mau minum teh? Saya haus deh. Halo, Pak. Ini